Seutas tali yang panjangnya 116 cm direntangkan mendatar. Salah satu ujungnya digetarkan naik turun, sedang ujung lainnya terikat. Frekuensinya 1/6 Hz dan amplitudenya 10 cm. Akibat getaran tersebut, gelombang menjalar pada tali dengan kecepatan 8 cm per second. Tentukan yang A, amplitudo gelombang hasil perpaduan atau interferensi di titik yang berjarak 108 cm dari titik asal getaran. Jadi amplitudo hasil perpaduan atau interferensi merupakan amplitudo gelombang stasioner ya. B, letak perut ketiga dan simpul keempat dari titik asal getaran. Ini pada kurang A nih sepertinya ngetiknya. Oke, sekarang kita mau tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui di sini adalah seutas tali panjangnya berarti L ya. Panjang tali 116 cm. Lalu frekuensinya adalah 1/6 Hz. Amplitudonya 10 cm. Kecepatannya 8 cm. Oh, ini kecepatan V ya simbolnya. Berarti V sama dengan 8 cm per second. Yang ditanya itu nanti yang ditanya adalah yang A. Ini adalah amplitudo hasil perpaduan atau interferensi. Nah, di sini ujungnya naik turun sedangkan ujung digetarkan naik turun sedangkan ujung lainnya terikat. Ini adalah untuk gelombang stasioner, amplitudo stasioner untuk gelombang yang terikat atau ujung terikat atau ujung tetap karena dia ada ujungnya terikat. Kalau misalnya ada kata-kata ujung lainnya bebas, maka itu ya gelombang stasioner ujung bebas. Di sini amplitudo stasioner gelombang terikat kalau dia di titik yang berjarak 108, jadi nanti dia jaraknya 108 dari asal getaran ya. Nanti kita cari X-nya dulu berapa. Oke, lanjut yang B-nya perut ketiga dan simpul keempat dari titik asal getaran. Perut 3 dan S4 dari asal getaran karena nanti beda-beda ya. Asal getaran itu di mana, X itu di mana. Oke, di sini kita mau jawabnya jadi seperti ini. Ini karena salah satu ujungnya digetarkan dan ujungnya lagi terikat. Tadi kan masuknya amplitudo gelombang stasioner ujung terikat. Nah, untuk rumus umum gelombang stasioner ujung terikat adalah ya, rumus umumnya seperti ini dulu, misalnya 2A sin kx cos omega t. Nah, ini adalah rumus umum untuk gelombang stasioner ujung terikat. Yang diminta adalah amplitudo stasioner, maka amplitudo stasioner itu sampai sini aja ya. Jadi amplitudo stasioner sama dengan 2A sin kx. Maka kita harus tahu dulu jaraknya atau X-nya. Untuk mengetahui X-nya, maka X sama dengan panjang talinya kan tadi 116. 116 kita kurang dulu dengan yang tadi. Amplitudonya di titik yang berjarak 108 dari asal getaran. Jadi kita kurang dulu dengan itu, 108. Jadi hasilnya adalah 8 cm. Ya, jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini ya. Di sini misalnya adalah ujung terikatnya. Nah, di sini ujung terikatnya nanti dia seperti ini. Seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini digetarkan, misalnya ini adalah kita yang menggetarkan ini tangannya. Iya, seperti itu. Kita menggetarkan. Anggaplah ini menggetarkan ya. Jadi maksudnya panjang talinya itu di sini 116 cm. Nah, lalu karena tadi jaraknya 108 dari titik asal getaran, maka asal getarannya kan di sini, maka 108 tuh sekitar sini. Ya, ini kita anggap 108 deh.
cm. Nah, makanya kita harus cari X. X itu yang di sini. X itu yang sisanya ini. Ini adalah berapa? Ya, X-nya ini tadi 116 dikurang 108. Jadi, ya tadi dikurang 108, maka dapatnya tadi 8 cm. Setelah itu kita butuh K. K itu bisa dijabarkan ya. K itu bisa dijabarkan dari 2pi dibagi dengan lambda. Nah, seperti itu. Kenapa kita mencari di sini adalah mencari K? Karena di sini 2A sin KX. Nah, K itu ada lambdanya, maka kita jabarkan dari frekuensi yang 1/6 dan cepat lambat atau V sebesar 8 ya. Oke, berarti kita cari dulu nih kalau lambda sama dengan V dibagi frekuensi. V-nya tadi adalah 8 cm. Frekuensinya 1/6. Jadi ini cm per hertz ya. Di sini. Ini kita Hz. Hertz itu sepersecond ya. Jadi ini 8 dibagi 1/6, kalikan aja 8 dengan 6, jadi 48 cm. Ini per second. Oke. Nah, setelah itu udah dapat lambda, baru kita masukin K. K sama dengan 2pi dibagi lambda. Lambdanya 48. Seperti ini kita masuk deh. Baru kita bisa masukin ke rumus amplitudo yang ini, 2A sin KX. Amplitudo stasioner ya sama dengan 2A sin KX. Oke, tinggal kita masukkan 2. Sekarang amplitudonya tadi yang di sini yang diketahui amplitudonya sebesar 10 cm. Jadi kita masukin 10 cm. 2 kali 10 sin K-nya tadi udah dapat 2pi per 48. X-nya tadi juga udah dapat sebesar 8 cm kali 8 cm. Nah, setelah itu tinggal kita buat ini bagi ini jadinya 6 ya. Ini 1 habis. Jadi sama dengan di sini hasilnya 20 sin 2pi dibagi 6. Jadi sederhanain 2 sama 6. Bisa disederhanakan ya. Ini sama ini. Ini jadi sisa pi, ini sisa bagi 2, jadi ini V bagi 2, ini jadi 3. Pi per 3. 20 sin pi per 3. Ingat, sin pi itu kan 180. Kalau 180 bagi 3 itu sinnya sebesar 60 derajat. Jadi 20 dikali sin 60 itu setengah akar 3. Jadi ini hasilnya adalah, ini tinggal dibagi ini. Jadi ini sisa 10 akar 3 cm untuk amplitudonya. Oke, karena A-nya udah dapat 10 akar 3 cm, ini adalah jawaban yang A ya. Maka kita lanjut ke B, perut ketiga dan simpul keempat. Oke, untuk perut ketiga dan simpul keempat kita buat seperti ini. Ini kalau kita buat garis bantu seperti ini ya. Ini adalah simpul karena ujungnya terikat ya, amplitudonya 0. Simpul 1. Maka yang besar ini, yang gendut ini perut 1. Ini simpulnya 2. Jadi berurutan. Ini perut 2. Ini simpulnya 3. Ini perut 3. Ya. Terus di sini simpul 4. Ini perut 4. Yang tadi yang ditanya adalah perut 3 dan simpul 4. Berarti yang ditanya perut 3 di sini, simpul 4 yang ini. Oke, sekarang ini kita tidak menggunakan rumus 2n tambah 1 kali 1/4 lambda, tapi kita pakai konsep aja. Jadi bisa ya pakai konsep. Ini aku potong, kita copy dulu deh. Ini tadi kita copy. Ya, ini kita copy ke bawah dulu biar lebih leluasa. Jadi di sini tadi ya. Oke. Tadi di sini adalah ini kita hapus. Nah, perut 3 dan simpul 4. Jadi perut ketiga itu, ingat untuk persamaan satu gelombang adalah satu bukit, satu lembah. Ini adalah satu gelombang.
Maka kalau satu bukit aja itu setengah gelombang, kalau satu bukitnya dibagi dua itu 1/4 gelombang ya. Kalau perut ketiga sama dengan ini ada satu bukit, dan satu lembah. Ini satu gelombang sampai sini, lalu di sini tambah ke sini, jadi setengahnya dibagi dua jadi 1/4. Jadi perut ketiga itu 1/4 gelombang ya, atau lambda, karena satu gelombang tadi satu perut sama satu lembah. Kok satu perut? Satu bukit sama satu lembah seperti ini. Ini satu gelombang. Ini setengahnya dibagi dua jadi 1/4. Maka ini kita buat sederhana. Jadilah 1 kali 4 tambah 1 5 5/4 lambda. Oke, tinggal kita masukin aja 5/4. Lambdanya berapa? Lambdanya kita buat di sini tadi udah dapet nih lambda. Ini ya yang tadi di jawaban A 48 cm. Jadi lambda itu panjang gelombang 48. Ini kita bisa bagi nih 4 sama 48. Ini 1, ini sisa 1, ini sisa 2, 12. Maka hasilnya 5 kali 12 adalah sebesar 60 cm ya. Tapi perut ketiga ini kan dari ujung yang terikat atau X-nya. Yang diminta dia adalah tadi dari asal getaran. Ingat, asal getaran tuh yang dari tangan ini, asal getaran. Sedangkan perut ketiga itu dari sini. Nah, ini nih adalah yang ketiga nih. Ini tadi ngitungnya dari sini. Ini 60 cm dari sini. Yang diminta dari sini, dari asal getaran yang kita getarkan ini. Jadi ya kita kurang ya. Karena tadi panjang talinya 116 cm, maka perut ketiga itu dari asal getaran adalah 116, karena keseluruhan 116 dikurang perut ketiga yang dari ujung terikat dikurang 60. Ini 6 dikurang 0, 6, 11 dikurang 6, 56 cm. Nah, ini adalah hasil akhirnya untuk perut ketiga. Sekarang simpul keempat, satu lagi kan ya, ada simpul keempat. Simpul keempat sama dengan, kita lihat simpul keempat di sini ya letaknya. Nah, ini adalah satu bukit, satu lembah, satu gelombang, tambah setengah lagi sampai sini ya. Jadilah begini. Satu bukit, satu lembah. Nah, ini satu gelombang tambah satu bukit lagi. Nah, pas di sini adalah 1,5 gelombang ya. Nah, ini jaraknya 1,5 gelombang atau 1,5 lambda. 1 kali 2 itu 2 tambah 1 itu 3. Jadi jadikan pecahan biasa. 1 kali 2 2 tambah 1 3. 3/2 gelombang sama dengan 3/2 tinggal dikali dengan panjang gelombang yang sebesar 48 ya. Jadi ini tinggal kita hitung aja. Ini bagi ini bagi 22, 8 bagi 2 4, 24. Lanjut, 24 dikali 3, 3 kali 4 12, 1 72 cm. Nah, 72 cm itu dari ujung yang terikat dari sini nih. Nah, ini di sini ya. Dari sini 72 itu dari ujung terikat, maunya dari ujung yang asal getaran, berarti dikurang lagi ya. Maka kita kurang, jadi simpul keempat sama dengan 116 dikurang 72. 6 dikurang 2 4, 11 dikurang 7 juga 4 ya. Sentimeter ini adalah hasil akhirnya. Oke, semoga bisa mengerti. Kenapa?